yang saya hormati, akan kami bacakan petugas upacara pada pelantikan dan hari ulang tahun KKS yang ke-1. Pembina upacara dijabat oleh Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Andayono. Pimpinan upacara dipimpin oleh Bapak AKBP Purnawirawan Haryono. Kemudian untuk perwakilan anggota yang dilantik oleh Bapak Saltiono Atmaji. Pembawa doa akan dibawakan oleh Bapak Kombes Pol Polisi Purnawirawan Muh Sururi. Pembaca fakta integritas dibacakan dan ditirukan oleh seluruh anggota KKS oleh Bapak Ketua KKS Bapak Ahmad Fuad. Pembaca ADART saya sendiri Bambang Nugroho Purnomo. Pembaca kepengurusan KKS oleh Bapak Supriyono. Dirijen pemberi aba-aba lagu oleh Ibu Siska. Dokumentasi fotografer oleh Bapak Freddy CS dan Bapak Budi. MC pembawa acara Bambang Nugroho Purnomo, 2 Siska, yang ketiga Supriyono. Untuk acara syukuran yang insya Allah akan dilaksanakan nanti malam akan dipandu oleh Ibu Siska dan kawan-kawan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tibalah kita mulai upacara pengukuhan dan hari ulang tahun KKS yang ke-1 Komunitas Kuda Sembrani Kabupaten Temanggung pada hari ini Sabtu tanggal 30 September tahun 2023 di Puri Jenggolo. Marilah kita buka dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada pemeluk agama Islam. Di luar pemeluk agama Islam, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peserta dimohon berdiri di posisi masing-masing menghadap ke irup atau menghadap ke barat. Kami persilakan, semuanya berdiri. Ibu, Bapak berdiri. Pimpinan upacara menempati posisi dan memberikan aba-aba ke peserta upacara. Di depan nanti. Enggak di sini. Pembina upacara menempati posisi yang sudah disiapkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Laporan pimpinan upacara kepada pembina upacara. Lanjutkan.
menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti seluruh peserta upacara. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Kombes Pol Purnawirawan Haji Muhammad Sururi Esa MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, doa akan saya pimpin dengan cara Islam, mohon yang beragama lain menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan min hamdan yufnika fi maidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika mustanik. Allahumma fir lana wal walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di sore hari ini kami menghadapkan wajah kami kepadamu ya Allah. Kami bersyukur atas semua nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Salawat dan salam semoga selalu Engkau sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kepadamulah aku menyembah dan kepadamulah aku mohon pertolongan ya Allah. Dalam rangka ulang tahun KKS yang pertama juga berkaitan dengan hari lahir atau ulang tahun Bapak Pembina kita, Bapak Irjen Pol Purnawirawan Haji Handayono. Semoga ya Allah dalam hari yang mubarakah ini Engkau berikan kepada pembina kami, kepada kerukunan kami, yaitu komunitas kuda sembrani, Engkau berikan barokah, Engkau berikan nikmat, Engkau berikan kebahagiaan, Engkau lapangkan rezekinya pimpinan kami dan kami semua ya Allah. Bimbinglah kami untuk selalu beribadah kepadamu, meninggalkan semua laranganmu dan selalu taat kepada apa yang Engkau perintahkan. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, di hadapan bulah kami ya Allah, mohon ampun atas semua dosa-dosa kami, dosa Bapak Ibu kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para syuhada yang telah mendahului kami. Tempatkanlah ya Allah para beliau ini ya Allah di sisimu yang mulia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, mohon selalu limpahkan kebaikan kepada organisasi ini
dan seluruh penghuninya, baik yang bapak maupun yang ibu. Dan jadikanlah anak keturunan kami, cucu kami, menjadi anak yang soleh dan solihah, yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Karena tidak ada benda apapun yang akan kita bawa mati kecuali 3 amalan. Di antaranya adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tua, dan juga amal jariah yang selalu diberikan kepada fakir miskin maupun kepada jalan yang benar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wahtilana biqaumi la ilaha illallah. Allahumma ya muqabbilal qulub sabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan anggota baru KKS, perwakilan maju ke depan. Boleh cepat. Pembacaan ADART Komunitas Kuda Sembrani oleh Bambang Nugroho Purnomo. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Komunitas Kuda Sembrani, anggaran dasar, pendahuluan, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, manusia telah diciptakan dengan segala perbedaan, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, agar manusia dapat saling membantu sesamanya. Perbedaan itu ada dan nyata di antara manusia sebagaimana fitrahnya, antara aspek individu, sosial, iman, dan takwa, dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pemikiran tersebut di atas menjadi dasar kesadaran untuk membangun suatu komunitas dalam lingkup sederhana yang selalu menggalang kebersamaan dan persaudaraan di antara sesama anggota komunitas. Filosofi terbentuknya komunitas ini adalah untuk membangun kekeluargaan antar anggota. Bab 1. Nama, waktu, dan tempat kedudukan. Nama organisasi dan komunitas ini selanjutnya diberi nama Komunitas Kuda Sembrani dengan disingkat dengan KKS. Pasal 2, waktu pendirian organisasi Komunitas Kuda Sembrani berdiri atas kesamaan pendapat dan ide yang terkandung di dalam hati setiap pencinta catur, yang telah dideklarasikan oleh dan diresmikan oleh Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Andayono pada tanggal 30 September 2022. Dengan demikian bahwa Komunitas Kuda Sembrani KKS telah ditetapkan hari jadi dan diperingati setiap tanggal 30 September. Pasal 3, tempat dan kedudukan Komunitas Kuda Sembrani berada di wilayah hukum Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Bab 2, kedaulatan dan asas organisasi. Pasal 1, kedaulatan tertinggi organisasi Komunitas Kuda Sembrani terletak dalam musyawarah Dewan Anggota dan keputusan di tangan Dewan
pembina. Asas organisasi, pasal 2. Komunitas Kuda Sembrani adalah organisasi yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 3. Struktur organisasi. Pasal 1. Tugas dan wewenang. A. Pembina disebut Dewan Pembina. Melakukan pembinaan organisasi meliputi antara lain agar program dan kegiatan organisasi sesuai ADART, agar organisasi mempunyai wawasan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pengembangan ilmu pengetahuan kemasyarakatan berbangsa dan bernegara. B. Penasehat disebut Dewan Penasehat, melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada seluruh anggota pengurus dalam hal menjaga situasi dan kondisi persatuan dan kesatuan, serta motivasi berorganisasi seluruh anggota dan pengurus. C. Pengawas disebut Dewan Pengawas, melakukan pengawasan, memberikan nasihat kepada seluruh anggota dan pengurus dalam hal menjalankan kepengurusan organisasi dan menjamin prinsip-prinsip organisasi antara lain mengawasi kinerja pengurus dalam menjalankan organisasi, memberikan pendampingan kepada pengurus, memberikan pembinaan kepada pengurus dalam menjalankan organisasi, mempunyai wewenang untuk mengusulkan dan merekomendasi untuk periode selanjutnya, menyampaikan hasil kinerjanya kepada musyawarah besar. Pasal 2, Ketua mengarahkan program dan kegiatan operasional organisasi, membina keutuhan organisasi, mendorong kemajuan organisasi melalui jalinan kerjasama dan komunikasi antar anggota, membangun citra organisasi, mengusahakan peluang penghimpunan dana yang sah, meningkatkan peran serta organisasi dalam pemecahan masalah yang terkait dengan organisasi dan profesi. B. Sekretaris, membantu ketua dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan operasional organisasi, membina hubungan dengan pihak luar, baik swasta maupun pemerintah, dalam kaitannya kerjasama dalam membangun citra organisasi, mengendalikan operasional administrasi internal dan eksternal. C. Bendahara, menghimpun iuran anggota dan dana-dana lain dari sumber yang sah, mengalokasikan dana atas dasar program, kerja dan kegiatan, menata membukukan dana organisasi, menyusun laporan keuangan sebagai bahan laporan dan evaluasi. Bab 4. Anggaran rumah tangga. Pasal 1. Keanggotaan. Menjadi anggota komunitas Kuda Sembrani KKS adalah penggemar catur, gaple, seni musik, rekreasi secara sukarela yang disetujui oleh Dewan Pengurus inti dengan diberikan kelengkapan seragam baju dan dilantik, disahkan oleh Dewan Pembina, lebih lanjut diatur dalam peraturan organisasi. Pasal 2. Masa berakhirnya keanggotaan dapat berakhir apabila tidak aktif mengikuti kegiatan organisasi sekurang-kurangnya 1 tahun atau mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara lisan atau tertulis. Dapat diberhentikan karena melanggar ADART, peraturan organisasi maupun tata tertib organisasi dan hal-hal yang menyimpang. Hal tersebut harus mendapat persetujuan dari Dewan Musyawarah. Pasal 3. Hak dan kewajiban anggota. Hak anggota. Setiap anggota yang masih aktif menjadi anggota komunitas Kuda Sembrani KKS berhak untuk memperoleh KTA, atribut komunitas Kuda Sembrani. Berhak mendapatkan seragam baju stiker secara sah dan bertanggung jawab. Berhak menyampaikan usulan baik secara lisan maupun tertulis. Berhak memilih dan dipilih sebagai Dewan Pengurus dan dalam kegiatan berorganisasi. Berhak mendapatkan advis dan bantuan moral maupun material bila mana ada kesulitan dan atau permasalahan yang timbul.
Pasal 4. Kewajiban anggota. Setiap anggota yang telah menjadi anggota komunitas kuda sembrani KKS berkewajiban untuk menjaga nama baik organisasi komunitas kuda sembrani KKS dimanapun berada. Mentaati ADART, Peraturan Organisasi Tata Tertib Organisasi. Berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh KKS. Kumpul yang diselenggarakan organisasi baik rapat maupun hari-hari besar, menemani tamu organisasi kecuali berhalangan yang bersifat tidak bisa dihindari. Touring, rekreasi keluar kota, dan silaturahmi. Kemudian membayar iuran. Bab 5. Sanksi organisasi pasal 1. Sanksi organisasi yang diberikan kepada anggota yang melanggar ADART, peraturan tata tertib yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap organisasi dengan terlebih dahulu dimusyawarahkan dalam rapat pengurus untuk menentukan sanksi yang diberikan dan atau mencarikan solusi yang terbaik untuk semua pihak. Sanksi yang diberikan berdasarkan pelanggaran atau kesalahan yang telah dilakukan oleh anggota melalui beberapa tahapan. Peringatan secara lisan diberikan bila mana anggota telah melanggar atau melakukan kesalahan ringan. Peringatan tulisan atau surat pernyataan diberikan bila mana anggota telah melanggar atau melakukan kesalahan sedang. Surat keputusan pemecatan dikeluarkan, sanksi organisasi diberikan kepada anggota yang telah mendapatkan peringatan lisan 3 kali atau sudah mendapatkan surat pernyataan 3 kali, melakukan kesalahan yang dianggap berat dan berdampak sangat buruk citra organisasi. Pasal 2, larangan dan pelanggaran. Anggota komunitas kuda sembrani KKS dilarang memakai, menjual atau mengedarkan narkotika, psikotropika atau obat-obat terlarang lainnya. Dilarang mabuk-mabukan, minum minuman keras dalam kegiatan organisasi. Melanggar dan tidak mentaati peraturan, tidak mematuhi ADART, tidak mematuhi instruksi atau keputusan pengurus. Bertindak mencemarkan dan merusak nama baik organisasi dan atau mengakibatkan terjadinya permusuhan. Dilarang bertindak anarkis. Bab 6. Pelaksanaan dan tata tertib masyarakat musyawarah anggota. Pasal 1. Pelaksanaan musyawarah besar anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi sebagai berikut. A. Harus diselenggarakan oleh pengurus inti periode berjalan paling sedikit 2 tahun sekali dan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 50% lebih dari jumlah anggota KKS. Dalam keadaan luar biasa, musyawarah besar dapat diselenggarakan menyimpang dari butir A tersebut di atas atau atas permintaan 2/3 jumlah suara anggota aktif karena suatu hal. Pasal 2. Agenda musyawarah besar anggota disiapkan oleh pengurus inti dengan mendapatkan masukan atau input dari anggota organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Bab 7. Pemilihan masa bakti dan pergantian pengurus. Pasal 1. Ketua dipilih dan disahkan berdasarkan keputusan dalam musyawarah besar anggota. Ketua berkewajiban menjalankan program kerja yang sudah diputuskan. Ketua berkewajiban menjalankan roda organisasi secara baik dan bertanggung jawab. Ketua mempunyai hak prerogatif menyangkut dalam kepengurusan organisasi. Ketua bertanggung jawab kepada anggota dan seluruh kegiatan di dalam pelaksanaan musyawarah besar. Pasal 2. Pengurus inti. Pengurus ini diambil dari anggota yang masih aktif di organisasi. Pengurus inti terdiri dari ketua, sekretaris, bendara, dan lainnya yang dianggap perlu. Pasal 3. Penggantian dan pemberhentian pengurus inti dilakukan apabila masa bakti telah berakhir karena meninggal dunia, karena menderita sakit permanen atau mengundurkan diri secara tertulis, tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab dalam tugasnya sehingga organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
telah melanggar ADART, telah keluar atau pindah tempat tinggal di luar kota sehingga tidak aktif dalam keanggotaan. Bab 8, lambang dan logo. Pasal 1, lambang organisasi KKS berupa kepala kuda di dalam lingkaran yang bertuliskan Komunitas Kuda Sembrani berwarna putih dan hitam. Lampiran tersebut dalam pasal 1 bagian yang tidak terpisahkan dari ADART KKS. Pasal 2, perubahan anggaran rumah tangga dan segala perubahan dalam ART, anggaran rumah tangga. Ini hanya dapat dilakukan melalui musyawarah besar anggota yang dinyatakan sah apabila disetujui oleh 2/3 suara peserta musyawarah tersebut. Pasal 3, peraturan tambahan dan pengesahan. Segala perubahan dalam aturan rumah tangga ini diatur sebagai peraturan tambahan dan disahkan dalam musyawarah anggota. Bab 9, penutup. Anggaran rumah tangga ini terdiri dari bab 1 sampai dengan bab 3 tentang anggaran dasar dan bab 4 sampai dengan bab 9 tentang anggaran rumah tangga, serta berdiri menyangkut beberapa pasal-pasal yang terkait yang dinyatakan sah dalam musyawarah besar Komunitas Kuda Sembrani terhitung mulai tanggal 30 September 2022. Segala hal yang belum diatur dalam ADART ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi yang dapat diselenggarakan sesuai hasil musyawarah besar dan ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 30 September tahun 2022, musyawarah besar anggota Komunitas Kuda Sembrani, pimpinan musyawarah Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Andayono, Ketua KKS Ahmad Fuad. Pembacaan selesai. Pembacaan pengurus KKS oleh petugas. Struktur organisasi dan kepengurusan Komunitas Kuda Sembrani KKS. 1. Dewan Pembina Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Andayono MSI. 2. Dewan Penasihat. 1. Bapak Dr. Andes Tunggul Purnomo. 2. Bapak Bambang Harsono. 3. Bapak Dr. Andes Haji Adi Nurtantio MM. 3. Dewan Pengawas Bapak Kombes Pol Purnawirawan Muhammad Sururi SH MH. 2. Bapak Husen Sarjana Hukum. 3. Bapak Nugroho Purnomo SOS MM. 4. Ketua Bapak Ahmad Fuad Sarjana Ekonomi. 5. Sekretaris Bapak AKBP Haryono SH MHum. 2. Bapak Muhammad Adi Purwanto SOS. 6. Bendahara Bapak Dr. Andes Usdimanto MM. 7. Seksi Humas. 1. Bapak Bambang Sodri. 2. Bapak Bambang Sutrisno Sarjana Hukum. 8. Seksi Sosial. 1. Bapak Sutrisno. 2. Bapak Yulianto. 3. Bapak Solekan. 9. Seksi Seni dan Budaya. Bapak Supriyono. 2. Bapak Sugeng Philip Sarjana Pendidikan. 10. Seksi Transportasi dan Sarana Prasarana. 1. Bapak Joko Siswanto. 2. Bapak Waluyo. 11. Seksi Binrohtal Bapak Muhammad Sururi SH MH.
12. Seksi Dokumentasi Bapak Bambang Edi Kuncoro SOS, Bapak Dr. Andes Budianto HP. Demikian struktur organisasi dan kepengurusan komunitas Kuda Sembrani. Pembacaan fakta integritas dan konsinus oleh Ketua KKS ditirukan oleh seluruh anggota KKS. Lapor. Pembacaan integritas siap dibacakan. Laksanakan. Fakta integritas dan konsinus. Kami selaku anggota komunitas Kuda Sembrani dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Sebagai anggota wajib patuh dan taat terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. 2. Mengetahui dan memahami bahwa komunitas Kuda Sembrani adalah merupakan wadah kebersamaan untuk persaudaraan dan kekerabatan. 3. Setiap anggota Kuda Sembrani wajib menjunjung tinggi martabat dan kehormatan sebagai warga negara Indonesia dan warga Kuda Sembrani. 4. Wajib senantiasa melindungi, membela dan mempertahankan harkat dan martabat Kuda Sembrani sebagai suatu komunitas keluarga. 5. Setiap anggota Kuda Sembrani wajib turut serta membangun kebersamaan dan kesetiaan tanpa membeda-bedakan status sosial anggota. Dengan semangat satu untuk semua dan semua untuk satu. 6. Secara proaktif, komunikatif sesama anggota Kuda Sembrani bisa menjaga etika dan sopan santun. 7. Sanggup untuk tidak melakukan pelanggaran etika yang sudah ditentukan berdasarkan musyawarah. 8. Berkomitmen dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. 9. Apabila pernyataan ini tersebut dilanggar, maka kami bersedia untuk diproses dan dikeluarkan dari komunitas. Lapor. Pembacaan komunitas selesai dibacakan. Kembali tempat. Kembali ke tempat.
Arahan pembina upacara. Pasukan, silakan. Hadirin duduk kembali. Duduk saja. Respect, saudara. Saya lihat masih semangat, tenang. Apalagi yang kita baru. Maaf bajunya agak beda. Karena kita udah sepuh, lihat di HP itu foto itu urat jelas. Itu podo pora. Rupanya itu dibungkus plastik kelihatannya sama. Di foto, setelah dibuka jebolannya beda. Ya, nggak apa-apa. Lebih kelihatan lebih baru. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati sesepuh, bini sepuh, tokoh-tokoh di Kuda Sembrani ini, Dewan Penasehat Pengawas, Ketua KKS, dan seluruh pengurus KKS yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena hanya berkat rahmat dan ridhonya kita bisa bersilaturahmi, berkumpul bersama dalam suatu komunitas Kuda Sembrani yang kebetulan hari ini bertepatan hari ulang tahun Kuda Sembrani yang pertama. Jadi ini masih sangat belia, baru 1 tahun. Sekaligus pelantikan dan pengukuhan anggota baru KKS di Puri Jenggolo ini. Atas nama pembina, saya mengucapkan selamat ulang tahun KKS yang pertama untuk semuanya dan selamat kepada anggota yang baru saja dilantik. Kita lihat masih gagah-gagah, masih oke lah, masih muda-muda. Mudah-mudahan menambah spirit, menambah gairah untuk senior-senior. Mudah-mudahan dengan bertambahnya personil baru ini, KKS akan lebih jaya lagi. Kita berharap KKS ini ke depan lebih rukun, lebih guyup, lebih solid, lebih menyenangkan. Bahkan kemarin ada bisikan, kenapa kok hanya ada di Temanggung, tidak dibuka cabang. Waduh, nang cabang di sini ming telu, nanti. Rekan-rekan sekalian, sahabat keluarga besar KKS yang selalu saya banggakan. Usia 1 tahun ini memang masih sangat muda sekali. Tapi ini merupakan perjalanan panjang bagaimana kita membangun sebuah komunitas. Seperti tadi kita lihat dan kita dengarkan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KKS. Saya minta nanti sekjen bisa di-upload di grup supaya masing-masing bisa meresapi visi, misi, dan semangat dari komunitas Kuda Sembrani itu apa. Kalau kita resapi betul,
kita tidak akan pernah rugi. Yang tadinya kita merasa sendiri, merasa kesepian, kita mempunyai keluarga yang cukup besar, katakan. Keluarga ini bukan hanya dalam sukanya saja, tapi ketika kita dalam dukanya, masih ada rekan kita yang peduli. Saya ingin semangat kegotong royongan kebersamaan hendaknya bisa dikontribusi setiap anggota dan bisa membawa diri yang lebih baik dan bermartabat, bermanfaat untuk orang lain dan untuk sekeliling kita. Khususnya adalah anggota KKS. Ini sebuah ilustrasi dari simbol, memang nanti saya belum dibuatkan sama Pak Sekjen, jadi urung tak pasang. Itu yang baru-baru malah bagus. Lambang dan logo KKS adalah gambar kuda dalam lingkaran, maksudnya kepala kuda dalam lingkaran yang artinya atau filosofinya yaitu sebagai anggota KKS yang terikat dan terorganisir, berintegritas, serta beretika moral. Dan KKS satu jalur komando, bersifat sosial, familiar, dengan semangat kebersamaan untuk menjalin silaturahim dan persaudaraan, serta berbagi rasa. Penyaluran hobi, karena di dalam KKS tidak hanya catur. Khusus sekali ora iso catur. Melainkan kegiatan olahraga, senam bersama, gaple, bahkan ada yang nyanyi, karaoke, wisata, kuliner, touring, wah pokoknya lengkap. Nah ini belum semuanya dilaksanakan, oleh karena itu nanti untuk kebersamaan silahkan kita garap ini. Yang penting bisa membuat hati kita senang, hati kita nyaman, hati kita damai, dan membuat lebih. Kalau bisa memang sudah tua, tapi pengen awet muda atau awet tua, terserah. Tapi karena kita senang, saya yakin akan jauh dari sakit. Ternyata saya amati bahwa orang yang mudah sakit itu karena hatinya selalu tidak senang, selalu kemerungsung. Mumet atau bendino mesti loro, coba. Apalagi stres. Oleh karena itu pada hari ini kita berikan tema atau ikon adalah merawat spirit core KKS. Penjabarannya adalah loyalitas terhadap organisasi KKS, tanggap terhadap situasi kondisi sosial yang ada, semangat untuk merawat kebersamaan dan gotong royong, spirit membangun jiwa korsa yang sehat dan baik serta bermanfaat untuk orang di sekeliling kita. KKS tidak untuk berpolitik, tidak beraliansi atas suku, agama, ras, dan antar golongan, tetapi untuk membangun sebuah kerukunan, kekeluargaan. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkan saya memberikan penekanan kepada seluruh anggota semuanya. Kepada seluruh anggota KKS yang saya banggakan, baik yang lama maupun yang baru, saya pesan. Pertama, jaga harkat dan martabat nama baik kita pribadi selaku anggota KKS dan KKS sebagai suatu komunitas. Yang kedua, mentaati segala peraturan ADART yang telah kita dengarkan tadi. Tiga,
tetap berperan aktif, berpartisipasi dalam kegiatan KKS di setiap saat. Itu kita punya grup KKS di WA, ojo ming moco tok, meneng tok, delok tok, ora tahu komentar. Nah, tolong sekali-sekali komentar, biar tahu bahwa oh ini masih hidup. Kalau di japri dia apa ora tahu jawab, kita sanksi iki dojo loro. Yang keempat, sewaktu-waktu dibutuhkan, siap digerakkan untuk kepentingan organisasi dalam satu komando. 5, diharapkan bisa berkontribusi, baik tenaga, moral maupun material serta waktu. Kadang-kadang kita harus berkorban waktu demi kepentingan sosial dan demi kelangsungan organisasi. 6, tumbuhkan jiwa korsa, loyalitas tadi, dan solidaritas untuk organisasi KKS. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada anggota-anggota yang baru dilantik. Dan saya juga berterima kasih pada seluruh rekan-rekan. Semoga terus bersemangat demi kelangsungan KKS yang lebih baik dan mempunyai nilai positif di tengah masyarakat. Terima kasih. Saya nyatakan sambutan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin untuk dikembali. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri diikuti semua peserta upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lanjutkan kegiatan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Upacara selesai, dimohon kepada Bapak Pembina, Bapak Penasihat, Ketua KKS untuk memberikan selamat kepada para anggota yang baru. Kami umumkan para pemenang juara lomba. Yang pertama, juara 3 lomba catur, juara harapan 1 lomba catur, yaitu Bapak Bambang Sodri. Nah, untuk tampil ke depan, di depan mic ya, Pak Bambang Sodri. Sebetulnya ini sering kalah tapi kok bejo jadi suara harapan. Kemudian yang juara ketiga, Bapak Haryono.
Nah, Bapak Haryono. Yang juara 2 diraih oleh Bapak Husein. Sedangkan untuk juara 1 diraih oleh Bapak Yulianto. Pak Adipur Rento. Andoyono mohon berkenan untuk menyampaikan hadiah lomba. Juara 1 dari kanan, Bapak. Terima kasih Bapak Andoyono. Foto bersama mohon diabadikan para juara ini. Oh, dibalik. Iya. Fotografer bisa mengambil dari arah barat. Ah, cetok ini. Pokoknya kita lanjutkan orang yang main. Untuk juara kedua diraih oleh Bapak Didi E. Kuncoro. Malah nggawa map dhewe. Berpasangan dengan Bapak Harsono. Kemudian juara 1 Bapak Nur Hamid. Pak Nur, mana Pak Nur? Panggilan pada Pak Nur. Diwakili Pak Us. Dengan Pak Adi Nur Tantio. Ya. Mohon berkenan Bapak Penasehat. Napa ingkang ngaturaken, Pak? Mohon berkenan Bapak Tunggul Purnomo, Dr. Tunggul Purnomo untuk menyampaikan hadiah lomba. Kayak sing nggo motong ndak iso ana kae rotine kae. Iki apa ora iki isune? Iya. Pak Ardi mana Pak Ardi? Cakape Mas Kang, Pak Ardi. Terima kasih pada Bapak Dr. Tunggul Purnomo ya menyampaikan hadiah lomba. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita mendapatkan suatu hadiah surprise atau apa namanya. Ini sebuah kue tart. Kebetulan kue tart ini diberikan dari Mas Ardi, Pak Ardi dari Parakan yang baru saja dilantik. Secara simbolis dalam rangka HUT KKS yang ke-1 dimohon kepada Bapak Pembina, didampingi Bapak Penasehat dan Ketua KKS untuk naik panggung untuk mengiris apa memotong ya Pak. Itu bukan roti semua Pak, mohon maaf. Oh iya, didampingi juga nanti berkenan kepada Ibu Eni Andoyono untuk naik panggung, kemudian karena ini kue tartnya cukup tinggi Pak. Ya.
Itu kue beneran atau kue-kuean iku? Kue beneran. Mana Pak Ardi? Itu kue beneran bisa dipotong? Pak Freddy, lagu Jamrut ada? Neng duduk kue itu iku? Bisa. Lagu Jamrut. Oh, Sekarang kakek sopo? mau motong. Iya. Nggih, nggih. Bu Eni Andoyono, mohon Ibu berkenan mendampingi Bapak. Bapak Ibu sekalian mohon berdiri. Ini satu simbolis bahwa kita memperingati hari ulang tahun KKS yang pertama. Secara simbolis akan kue tart yang besar ini, raksasa ini akan dilakukan oleh Bapak Dr. Andreas selaku pembina KKS. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nyanyi yuk. Hari yang kutunggu, yang paus. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang sesi foto bersama. Mohon berkenan kepada seluruh anggota KKS, baik yang lama yang baru, untuk bisa berdiri di sini, ya di teras ini atau di tangga Puri Jenggolo ini, teras Rambi. Monggo, sama Bapak Ibu. Ayo. Bapak dulu, silakan Bapak menyesuaikan, yang merasa tinggi di belakang, yang merasa pendek di depan.
Saya minta suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di derunya air, suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu tentang seluruh jiwa tersurat saat itu. Kemesraan hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu, di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu, di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Terus kemesraan ini, yuk. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu, di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Terima kasih.